akuntansi. Baiklah, saya akan memulai presentasi mengenai laporan praktek kerja lapangan pada bidang investigasi di BPKP Provinsi Sumatera Barat. Pada bab pendahuluan saya akan menjelaskan latar belakang dari praktek kerja lapangan. Saat ini dunia kerja semakin pesat, baik itu dari segi swasta maupun segi instansi pemerintahan. Hal ini menyebabkan semakin tingginya kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam membangun perusahaan. Setiap perguruan tinggi akan menghasilkan bibit-bibit unggul untuk memasuki dunia kerja. Maka dari itu, kualitas tenaga kerja perlu dikembangkan dengan baik. Salah satunya adalah dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal dunia kerja dengan cara mengikuti kegiatan praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan adalah salah satu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelatihan kerja kepada mahasiswa. Adapun tujuan dari praktik kerja lapangan yang pertama adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mahasiswa sebagai bekal untuk memasuki lapangan pekerjaan yang nantinya dapat bersaing dengan lulusan dari berbagai perguruan tinggi lainnya. Yang kedua yaitu memperkenalkan kepada mahasiswa bagaimana situasi dunia kerja yang sesungguhnya. Adapun manfaat dari praktik kerja lapangan adalah bagi saya sendiri yaitu mengembangkan dan mempraktikkan ilmu yang saya dapatkan di bangku kuliah di dunia kerja. Adapun bagi Politeknik Negeri Padang adalah menghasilkan lulusan yang memiliki pengalaman dan keahlian profesional serta dapat menjalin kerjasama antara Politeknik Negeri Padang dengan instansi. Baiklah, kita akan masuk ke dalam profil perusahaan. Yang pertama itu sejarah singkat BPKP Provinsi Sumatera Barat. Sebelum tahun 1983, Kantor Pengawasan Anggaran Negara merupakan cikal bakal keberadaan perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 1983 sampai dengan 2009, KPAN berubah menjadi perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2009 sampai dengan 2012, pada tanggal 30 September 2009 terjadi gempa bumi sehingga membuat bangunan kantor menjadi rusak. Rumah jabatan kepala perwakilan dialihkan sebagai kantor untuk sementara waktu pada tahun 2012 sampai sekarang. Pada bulan Desember 2012, kantor BPKP Provinsi Sumatera Barat menempati kantor baru yang beralamat di Jalan Bypass kilometer 14 Ayah Pacah Padang. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam struktur organisasi perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Kepala perwakilan dibawahi oleh Kasubag Bagian Tata Usaha. Kasubag Bagian Tata Usaha dibawahi oleh Kasubag Umum, Subkoordinator Kepegawaian, Subkoordinator Keuangan. Kepala perwakilan juga dibawahi oleh 5 korwas bidang. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian dan bidang. Ada 1 bagian yaitu bagian tata usaha dan 5 bidang yaitu bidang IPP, APD, AN, investigasi, dan P3A. Saya sendiri masuk ke dalam bidang investigasi, yang mana bidang investigasi ini memiliki tugas pokok untuk menindaklanjuti tindak pidana korupsi, kasus-kasus. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pelaksanaan kegiatan. Saya melaksanakan PKL di kantor perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jalan Bypass kilometer 14 Ayah Pacah Padang selama lebih kurang 3 bulan yang dimulai pada tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan 22 Mei 2021. Kegiatan saya selama di sana adalah pada umumnya membantu sekretaris bidang dan pegawai-pegawai yang membutuhkan bantuan. Biasanya BPKP Provinsi Sumatera Barat sering mengadakan kegiatan yang mengikut sertakan mahasiswa. Tujuannya adalah untuk menjalin komunikasi antara pegawai dengan mahasiswa yang ada di sana. Adapun kegiatan yang saya laksanakan selama PKL di BPKP Provinsi Sumatera Barat adalah yang pertama itu mengikuti doa bersama, yang mana doa bersama ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh seluruh pegawai BPKP. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Senin sebelum mengawali kegiatan pada minggu tersebut. Yang kedua adalah mengikuti olahraga pagi setiap hari Jumat. Seluruh pegawai melaksanakan olahraga pagi rutin setiap hari Jumat. Kegiatan ini dilaksanakan dari jam 7.30 sampai dengan jam 9.30. Setelah melaksanakan kegiatan olahraga, para pegawai akan melanjutkan pekerjaan di ruangan masing-masing.
Yang ketiga yaitu mengantarkan surat atau dokumen ke bidang. Adapun surat yang diantar itu adalah surat masuk, surat keluar, nota dinas, surat cuti, daftar absen, dan juga dokumen lainnya. Surat itu akan diantarkan ke Sekper. Tujuannya adalah untuk diperiksa atau ditandatangani oleh kepala perwakilan, yang mana nantinya surat itu akan diserahkan ke bagian tata usaha untuk ditindaklanjuti. Yang keempat yaitu menginput arsip laporan audit tahun 2016 sampai dengan 2020 menggunakan Microsoft Excel. Laporan audit tahun 2016 sampai dengan 2020 disimpan di dalam lemari box arsip, yang mana nantinya akan diinput ke dalam daftar laporan bidang investigasi menggunakan Microsoft Excel sebagai bukti bahwa laporan disimpan dan sebagai pertanggungjawaban sekretaris bidang yang bersangkutan apabila ada laporan yang tidak ditemukan. Tujuan laporan audit yang diinput ke dalam Excel adalah untuk memudahkan setiap karyawan untuk mencari daftar laporan yang dibutuhkan tahun lalu. Yang kelima itu mengelola surat keluar. Surat keluar ini dibuat oleh bidang investigasi, biasanya ditujukan kepada pihak luar yang akan mengadakan pertemuan dengan pegawai bidang investigasi. Hal yang dilakukan adalah dengan cara memprint surat sebanyak yang dibutuhkan, lalu mengisi alamat yang akan dituju. Setelah itu surat akan dimasukkan ke dalam amplop. Namun setelah itu surat itu akan diantarkan kepada bagian tata usaha untuk diparaf dan ditindaklanjuti. Yang keenam yaitu membuat clipping tentang kasus korupsi untuk kelengkapan humas. Setiap koran yang diterima oleh sekretaris bidang, nantinya koran akan dijadikan clipping yang dibuat berhubungan dengan kasus korupsi, yang mana clipping ini digunakan oleh bagian humas untuk menambah koleksi perpustakaan. Yang ketujuh yaitu memen-scan surat masuk. Surat yang diterima dari sekretariat perwakilan yang telah ditandatangani nantinya akan dicatat ke dalam surat masuk. Setelah itu akan di-scan dan disimpan berdasarkan nomor yang ada pada surat tersebut. Yang kedelapan, menginput daftar inventaris barang ke dalam Microsoft Excel bidang investigasi. Mendata daftar barang yang ada di ruangan bidang investigasi yang kemudian akan dirinci dan diinput ke dalam Microsoft Excel. Tujuannya adalah untuk melakukan pendataan barang-barang yang ada di dalam bidang investigasi, apakah masih layak dipakai atau tidak. Mengikuti sosialisasi PPM, yaitu program pelatihan mandiri khusus mahasiswa. Sosialisasi ini materinya diberikan oleh masing-masing bidang. Pemateri nantinya akan menjelaskan tugas dan fungsi dari bidang yang mereka tempati, serta memberikan sosialisasi PPKP secara keseluruhan. Sosialisasi PPM ini merupakan keuntungan bagi mahasiswa sehingga mereka dapat mengetahui secara keseluruhan tentang BPKP Provinsi Sumatera Barat. Yang ke-10 yaitu mengikuti wirid bulanan yang diselenggarakan oleh BPKP. Setiap awal bulan BPKP selalu mengadakan wirid bulanan sebagai rasa syukur atas pekerjaan dan kesehatan yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan ini diadakan oleh masing-masing bidang secara bergantian yang nantinya akan mengundang pemateri atau ustadz dalam ceramah. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembelajaran yang diperoleh selama PKL. Yang pertama itu hal positif yang diterima selama perkuliahan yang relevan selama PKL. Yang pertama itu bertanggung jawab, pembentukan mental, disiplin waktu. Yang kedua, manfaat PKL terhadap pengembangan soft skill yang dimiliki, perkembangan kemampuan komunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang keempat itu kunci sukses dalam bekerja berdasarkan pengalaman di tempat PKL. Yang pertama itu disiplin dan punya motivasi kerja. Yang kedua, belajar dari kesulitan. Yang ketiga itu selalu berusaha melakukan hal baik. Yang keempat itu meningkatkan rasa percaya diri. Yang kelima itu mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang kelima itu rencana perbaikan pengembangan diri, karir dan pendidikan selanjutnya berdasarkan pengalaman saya selama PKL. Dengan adanya PKL ini, banyak pelajaran dan pengalaman yang saya dapatkan. Dapat merasakan bagaimana dunia kerja yang sebenarnya, serta saya dapat merasakan dampak positif. Dan saya juga termotivasi terhadap pegawai-pegawai kantor BPKP Provinsi Sumatera Barat bahwa pendidikan itu sangat diperlukan. Dengan tingginya pendidikan akan membuat karir menjadi bagus.